Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kang Jaka adalah seorang pria yang menjalani kehidupan sederhana di sebuah kota kecil. Kehidupan yang dahulu dipenuhi harapan serta impian, kini semakin terasa terperosok jauh ke dalam jurang kesulitan. Beberapa tahun terakhir, ia terus berjuang untuk mempertahankan bisnis kecil yang semakin merosot. Kios yang dulu ramai oleh pengunjung, kini hanya menyisakan beberapa pelanggan setia yang datang sesekali. Usaha yang dibangunnya dengan penuh kerja keras itu kini terhimpit oleh beban hutang yang tak kunjung selesai. Setiap malam, Kang Jaka terjaga dalam resah, memikirkan cara agar bisa keluar dari jeratan utang yang kian menyesakan. Siang dan malam ia berusaha mencari jalan keluar, namun semua usaha seolah berakhir sia-sia. Peluang yang datang satu persatu, selalu runtuh menjadi kekecewaan. Ia pun merasa kehilangan arah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dalam keterpurukan itu, Dewi, istrinya, selalu berusaha setia mendampingi. Kasih sayang dan dukungan yang diberikan perempuan itu adalah sumber semangat yang tersisa. Namun Kang Jaka menyadari bahwa di balik senyum lembut istrinya, tersimpan rasa lelah dan keputusasaan yang perlahan merayap. Kekhawatiran semakin meresap ke dalam kehidupan mereka, mengancam setiap hal yang mereka miliki, dan bayangan kehilangan itu menjadi ketakutan terbesar bagi Kang Jaka. Pada suatu malam yang penuh keputusasaan, ia melangkah sendirian menembus jalanan kota yang basah setelah diguyur hujan. Udara malam yang lembab dan dingin semakin menambah berat beban pikirannya. Tubuhnya yang letih terasa tak lagi sanggup berjalan dengan keyakinan. Ia hanya ingin berhenti, meski tidak tahu kemana harus pergi. Satu-satunya yang ia pahami hanyalah keinginan untuk lepas dari keterpurukan, meski jalan menuju ke sana masih gelap tak terlihat. Di tengah langkah gontainya, ia melewati sebuah gang kecil dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang berdiri di ujung gang. Sosok itu tampak seolah sedang menunggu seseorang. Wajahnya sulit terbaca, membawa ekspresi misterius yang menimbulkan perasaan tidak nyaman sekaligus rasa penasaran. Pria tersebut mengenakan pakaian serba hitam, dan meskipun udara terasa dingin, ia tampak tak terpengaruh oleh kelembaban malam. Kang Jaka hampir saja melangkah pergi, namun sosok itu dengan cepat menghampirinya. Ada sesuatu yang tidak biasa pada kehadiran pria ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada daya tarik yang membuat Kang Jaka terhenti, sementara pikirannya terasa seakan diperintah untuk tetap berada di sana. Di bawah cahaya rembulan yang redup, sosok itu mulai mengungkap bahwa ia mengetahui persoalan hidup Kang Jaka. Katanya, masalah yang membelit itu masih bisa diatasi. Di tengah perbincangan yang terasa aneh, pria itu menawarkan jalan keluar yang mengejutkan. Ia berbicara tentang cara untuk mengubah nasib dalam waktu singkat, meski bukan melalui jalan biasa. Jalan itu berkaitan dengan dunia lain, dunia yang tak terlihat oleh mata manusia pada umumnya. Kang Jaka sempat terdiam, menduga pria ini hanya ingin memanfaatkan kesulitannya dengan menawarkan pinjaman tak masuk akal atau bisnis penuh tipu daya. Namun kenyataannya berbeda. Yang disampaikan justru mengenai sebuah ritual pesugihan di Gunung Kemukus, tempat yang diyakini bisa memberikan kekayaan dalam sekejap. Kata-kata pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Haji itu terdengar seperti dongeng atau kisah mistis. Namun ada sesuatu dalam penuturannya yang menembus dinding keraguan, membekas kuat di benak Kang Jaka. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib, sebuah ikatan yang menuntut harga teramat besar. Meski demikian, imbalannya adalah kekayaan yang datang begitu cepat. Kengerian dan ketidakpercayaan sempat menyelimuti hati Kang Jaka, tetapi ada bagian dalam dirinya yang tergoda. Perjuangan panjang yang selalu gagal, kelelahan yang menyesakan, serta rasa terpojok membuat pikirannya perlahan goyah. Seakan putus asa mendorong langkahnya semakin mendekat ke arah kegelapan. Setibanya di rumah, perasaan gelisah itu kian kuat. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dari Dewi, meski ia tahu istrinya dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dalam hatinya,
Kang Jaka seperti melihat sebuah pintu kesempatan yang terbuka di hadapannya. Pintu itu mungkin gelap, tetapi menyimpan janji tentang kekayaan yang sanggup mengubah segalanya. Malam itu, ia terjaga lebih lama dari biasanya. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang pesugihan di Gunung Kemukus. Ia bertanya dalam hati, apakah benar jalan itu ada? Apakah benar itulah solusi dari derita panjangnya? Rasa takut bercampur dengan harapan, membentuk kegelisahan yang semakin menyesakkan. Ia sadar bahwa keputusan yang akan diambil bisa mengubah segalanya, baik bagi dirinya maupun orang-orang yang ia cintai. Hari-hari setelah pertemuan itu semakin membingungkan. Pikiran Kang Jaka tak lepas dari bayangan ritual yang ditawarkan Pak Haji. Keraguan dan ketakutan saling bertarung di dalam dirinya. Meski tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, ia tidak bisa menyingkirkan bisikan janji kekayaan yang terasa begitu nyata. Ada sesuatu di kedalaman hatinya yang terhubung dengan kata-kata itu. Rutinitas harian tetap ia jalani. Ia membuka kios yang semakin sepi, menyambut pelanggan seadanya, namun pikirannya selalu melayang pada Gunung Kemukus. Suasana kios yang hampa seakan mempertegas rasa terjebak dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Hingga suatu malam, setelah menutup kios, ia memilih untuk tidak tidur. Kekacauan dalam kepalanya mendorongnya mencari sesuatu yang lebih pasti. Ia membuka laptop dan mulai membaca berbagai tulisan tentang Gunung Kemukus. Beberapa kisah terdengar menakutkan, tentang kutukan yang menghantui mereka yang mendapat kekayaan melalui ritual tersebut. Ada yang mengisahkan gangguan gaib, suara-suara aneh, hingga teror malam yang tak berkesudahan. Namun ada pula cerita tentang mereka yang berhasil meraih kekayaan melimpah, menjalani hidup mewah, dan usahanya berkembang pesat setelah melakukan ritual itu. Semakin banyak ia membaca, semakin kuat pergolakan batin yang ia rasakan. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, mengikis kewarasan pikirannya. Apakah semua cerita itu benar adanya? Apakah kekayaan yang dijanjikan sebanding dengan risiko yang harus ditanggung? Kang Jaka hanya bisa terdiam dalam kebimbangan, sementara dalam hatinya, pintu menuju kegelapan itu semakin terbuka lebar. Kang Jaka diliputi kebingungan yang semakin menyesakkan. Ia sadar benar bahwa dirinya telah terpojok dalam masalah keuangan yang sulit untuk diselesaikan. Namun pertanyaan besar menghantui pikirannya, apakah ia siap menanggung harga yang harus dibayar demi mendapatkan jalan keluar dari semua beban yang menjerat? Dalam kegelisahan itu, ingatannya kembali pada sosok pria tua yang pernah ditemuinya di sebuah warung kopi beberapa malam sebelumnya. Pria itu tanpa mengetahui banyak hal mengenai ritual di Gunung Kemukus dan memberi peringatan agar Kang Jaka berhati-hati. Kata-kata yang diucapkan lelaki tua itu masih terngiang jelas di telinganya, bahwa Gunung Kemukus bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Banyak yang berhasil memperoleh kekayaan, tetapi tidak sedikit pula yang kehilangan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Harga yang harus dibayar bukan sekadar uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Keraguan semakin mencengkeram hati Kang Jaka, namun dorongan untuk lepas dari kemiskinan dan memperbaiki kehidupannya juga semakin kuat. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan. Jika ia tidak mengambil kesempatan yang ada, hidupnya akan terus terjebak dalam keterpurukan yang tak berujung. Namun jika ia memilih mengikuti ritual tersebut, konsekuensinya masih penuh dengan tanda tanya. Keesokan paginya, Kang Jaka memberanikan diri untuk menemui Pak Haji kembali. Ia merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang ritual pesugihan itu. Setelah menutup kiosnya, ia melangkah menuju rumah Pak Haji dengan hati yang penuh keraguan sekaligus tekad. Rumah Pak Haji berada di sebuah desa kecil yang cukup terpencil, jauh dari pusat keramaian kota. Saat tiba di sana, Kang Jaka mendapati pria itu sudah duduk di beranda seolah menunggunya, dengan senyum yang tampak samar dan penuh misteri. Dengan hati yang masih bergejolak, Kang Jaka menyampaikan niatnya untuk mengetahui lebih jelas tentang ritual di Gunung Kemukus, tentang apa yang sebenarnya akan terjadi, apa yang harus dilakukan, dan apa yang akan didapatkan setelahnya. Tatapan tajam Pak Haji seakan menilai kesungguhan hati Kang Jaka.
Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut bukan untuk orang yang lemah hati. Gunung Kemukus adalah tempat yang dipenuhi kekuatan gaib, dan pesugihan yang dilakukan di sana merupakan perjanjian antara dunia manusia dengan dunia tak kasat mata. Kekayaan memang akan datang, tetapi tidak pernah datang tanpa biaya. Penjelasan itu membuat Kang Jaka semakin tertekan. Pertanyaan besar muncul dalam dirinya mengenai biaya yang dimaksud, sesuatu yang mungkin tidak sanggup ia bayangkan. Pak Haji lalu menuturkan bahwa ada banyak orang yang berhasil meraih kekayaan, kemakmuran, serta kehidupan yang jauh lebih baik. Namun tak sedikit pula yang harus membayar dengan nyawa, atau kehilangan orang-orang terdekat yang mereka cintai. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi setelah ritual dijalankan. Yang pasti hanyalah sebuah ikatan perjanjian yang tidak mudah diputuskan. Rasa dingin merambati tengkuk Kang Jaka, membuatnya semakin gelisah. Ia ingin mundur, tetapi dorongan untuk tetap melanjutkan begitu kuat hingga ia sulit melawan. Di tengah pergolakan batinnya, ia berusaha meneguhkan hati dengan menanyakan apa saja yang harus dilakukan. Pak Haji memandangnya serius, menjelaskan bahwa ia harus pergi ke Gunung Kemukus dan melaksanakan ritual sesuai petunjuk. Syarat utama dari ritual itu adalah kehadiran seorang pasangan, seorang perempuan yang bersedia ikut serta. Hanya dengan begitu ritual dapat dijalankan, dan setelah selesai, kekuatan itu akan mengalir, mengubah segalanya. Namun peringatan keras juga disampaikan, bahwa tidak ada jalan kembali setelah ritual dimulai, dan setiap pelanggaran terhadap perjanjian akan mendatangkan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Kang Jaka menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang kian menyesakan. Pilihan yang dihadapinya begitu besar, namun akhirnya ia mengangguk menerima keputusan itu. Senyum tipis yang muncul dari wajah Pak Haji membuat suasana terasa semakin berat. Keputusan ini akan menentukan seluruh hidupnya. Kang Jaka meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Malamnya, ia kembali memikirkan semua perkataan Pak Haji. Pilihan yang terbuka di hadapannya bukanlah pilihan yang ringan, tetapi ia merasa tidak ada jalan lain. Kekayaan yang diidamkan seakan tergambar jelas di depan mata, meskipun konsekuensi yang menyertainya begitu menakutkan. Malam itu, ia tidur dengan penuh kecemasan, diliputi rasa takut sekaligus harapan. Semakin ia memikirkan, semakin nyata pula bahwa dirinya telah terperangkap dalam lingkaran yang sulit untuk dihindari. Hari-hari berikutnya, tidurnya tidak lagi tenang. Bayangan tentang Gunung Kemukus dan ritual pesugihan terus mengganggu pikirannya. Ketakutan memang menghantuinya, namun ada dorongan yang lebih kuat yang memaksanya untuk melangkah maju. Ia merasa seperti tersesat dalam kebingungan antara rasa takut dan harapan akan kekayaan yang dijanjikan. Keesokan harinya, Kang Jaka memutuskan untuk kembali menemui Pak Haji sekali lagi. Ia merasa membutuhkan lebih banyak petunjuk agar bisa melaksanakan ritual dengan benar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kios, ia melangkah keluar tanpa banyak berpikir, meskipun langkahnya terasa berat. Tekad dalam hatinya semakin mantap. Rumah Pak Haji tampak sederhana, berada di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Halaman rumah itu tertata rapi meski bangunannya sudah tampak tua. Kang Jaka mengetuk pintu, dan tak lama kemudian Pak Haji muncul dengan senyum yang sama. Ia dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Kecemasan masih terasa, namun tekad Kang Jaka lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menyampaikan bahwa ia telah memikirkan segalanya dan bertekad melanjutkan ritual pesugihan. Namun ia ingin mengetahui lebih jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh. Pak Haji mendengarkan dengan seksama, lalu mengingatkannya kembali bahwa ini bukan perkara sepele. Tidak ada yang dapat menjamin hasilnya, dan ia harus benar-benar siap dengan segala konsekuensinya. Kang Jaka menarik napas panjang, merasakan beban yang semakin menekan. Masalah keuangan yang kian parah membuatnya tidak lagi punya jalan untuk mundur. Pandangan tajam Pak Haji kemudian menegaskan kembali bahwa ritual ini bukan sekadar jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Ada syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah yang harus diikuti dengan sepenuh hati.
Langkah paling penting adalah kehadiran pasangan dalam ritual itu. Pesugihan di Gunung Kemukus menuntut hubungan terlarang antara dua orang, dirinya dan seorang perempuan. Wanita yang dipilih tidak boleh sembarangan. Ia harus memiliki energi yang kuat dan kesediaan untuk menjalani ritual tanpa keraguan sedikit pun. Keterkejutan menyelimuti hati Kang Jaka mendengar syarat itu. Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benaknya, tentang seperti apa perempuan yang harus dipilih. Tatapan serius Pak Haji menjelaskan bahwa perempuan itu harus bersedia dan menyadari seluruh konsekuensinya. Biasanya, wanita yang dipilih adalah seseorang yang telah memiliki ikatan dekat dengan pelaku, meski tidak harus selalu demikian. Yang terpenting adalah kekuatan jiwa dan kesediaan untuk menanggung pengorbanan. Ritual itu bukan tentang cinta atau perasaan, melainkan tentang pengorbanan yang akan mengubah hidup selamanya. Kang Jaka merasakan ada sesuatu yang sangat janggal dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Hatinya mulai bergetar ketika mendengar bahwa ia diminta untuk mencari istri orang lain sebagai bagian dari ritual yang harus dijalankan. Rasa bersalah dengan cepat merayapi dirinya, terlebih ketika teringat akan sosok Dewi, istrinya, yang selama ini setia mendampinginya meskipun kehidupan mereka jauh dari kata sempurna. Membayangkan untuk melibatkan perempuan lain berarti menghancurkan kehidupannya sendiri, sebuah pilihan yang amat berat untuk ia hadapi. Namun, penjelasan Pak Haji terus terngiang di kepalanya. Ia diyakinkan bahwa hanya dengan memilih wanita lain, seseorang yang tidak menaruh curiga, ritual itu bisa terlaksana. Jika ia salah memilih, maka segalanya akan sia-sia. Kang Jaka termenung, memikirkan beban besar yang kini ia tanggung. Di satu sisi, hatinya penuh rasa bersalah dan ketakutan, sementara di sisi lain dorongan untuk meraih kekayaan semakin kuat, seakan menjadi jalan satu-satunya untuk melepaskannya dari jeratan hutang yang terus menumpuk. Pak Haji telah memberitahu bahwa setelah menemukan pasangan, ritual itu harus dilaksanakan di Gunung Kemukus pada malam hari, tanpa boleh mengubah sedikit pun dari petunjuk yang diberikan. Semua kekayaan yang ia dambakan akan datang dengan sendirinya setelah prosesi selesai, tetapi ada konsekuensi mengerikan jika ia berani melanggar aturan. Dunia gaib, begitu yang dikatakan, tidak akan pernah memberi ruang bagi siapapun untuk menghindar dari perjanjian yang telah terikat. Apapun yang diperoleh akan datang dengan harga yang teramat mahal. Setelah hening beberapa saat, Kang Jaka bangkit dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia sadar bahwa waktunya sudah tiba untuk menapaki langkah pertama dari perjalanan gelap ini. Meski masih diliputi keraguan, tekad untuk mencari perempuan itu akhirnya ia kuatkan. Pak Haji hanya mengingatkan bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan jika hati belum siap, lebih baik berhenti sebelum semuanya dimulai. Meninggalkan rumah Pak Haji, Kang Jaka merasa seolah sedang berjalan menuju kegelapan. Setiap langkah pulangnya terasa berat, meski dalam hatinya masih terselip harapan akan kekayaan yang selama ini ia dambakan. Sesampainya di rumah, ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong tanpa arah. Dewi menghampirinya dengan penuh perhatian, menanyakan apa yang sedang membebani pikirannya. Namun Kang Jaka hanya memberikan senyuman paksa dan alasan lelah, meskipun sebenarnya ia terjebak dalam kebohongan besar yang sulit diungkapkan. Malam itu, pikirannya tidak berhenti merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini telah dimulai dan tidak ada jalan untuk kembali. Dengan hati berdebar, ia mempersiapkan diri untuk mencari perempuan yang tepat. Setelah beberapa hari penuh kebimbangan, akhirnya ia menemukan sosok yang dianggap sesuai. Perempuan itu adalah Rini, seorang janda muda yang bekerja sebagai penjual nasi di pasar. Meski wajahnya terlihat ragu, rasa ingin tahu dan harapan akan perubahan hidup membuatnya menerima ajakan Kang Jaka. Ketika malam tiba, keduanya berangkat menuju Gunung Kemukus. Hanya mereka berdua, tanpa seorang pun yang mengetahui tujuan sebenarnya. Jalanan yang mereka lalui terasa semakin sepi, diapit pepohonan besar yang menjulang tinggi seakan menutupi jalur di hadapan mereka. Kabut tipis turun perlahan, menghadirkan suasana mencekam. Rini tampak cemas, sementara Kang Jaka berusaha menenangkan diri dengan mengingat pesan yang pernah disampaikan Pak Haji.
Keheningan panjang hanya diisi suara mesin kendaraan yang melaju di jalan sempit. Kang Jaka sesekali melirik ke arah Rini yang gelisah. Hatinya semakin berat, namun ia memaksa dirinya tetap tegar. Setelah perjalanan yang terasa tidak berujung, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Kemukus. Puncak gunung tampak gelap, menyimpan rahasia yang begitu dalam. Jantung Kang Jaka berdegup kencang ketika menatap ke atas, namun ia tahu bahwa inilah saatnya. Keduanya mulai menapaki jalan setapak menuju puncak. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di antara keheningan malam, bersamaan dengan tiupan angin dingin yang menusuk tulang. Sesampainya di puncak, suasana semakin mencekam. Di hadapan mereka berdiri sebuah altar kecil di tengah area terbuka, dikelilingi batu-batu besar yang seolah membentuk lingkaran. Dengan tangan bergetar, Kang Jaka meletakkan dupa, minyak wangi, dan kain putih yang telah dipersiapkan. Semua benda itu ditata di atas altar sesuai dengan petunjuk. Hatinya dipenuhi kebimbangan, tetapi ia terus meyakinkan diri untuk melanjutkan. Pak Haji pernah berpesan agar tidak berbicara selama ritual berlangsung agar tidak menarik perhatian dari dunia lain. Maka, keduanya hanya saling bertukar pandang tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba suasana berubah. Bulan yang tadinya terang mendadak tertutup awan tebal. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, menyerupai bisikan yang mengusik telinga, disertai dentuman langkah berat yang tak terlihat wujudnya. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di antara pepohonan, sementara angin kencang bertiup mengguncang dupa yang diletakkan di altar hingga hampir beterbangan. Rini tampak ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Kang Jaka pun merasakan tubuhnya diliputi ketakutan yang menjerat. Ia kembali mengingat pesan Pak Haji, bahwa rasa takut adalah tanda dimulainya ritual. Dengan penuh keberanian yang tersisa, ia melanjutkan prosesi itu, menuangkan minyak wangi ke atas dupa yang terbakar, berharap dapat menenangkan suasana yang semakin dipenuhi bayangan gaib. Suasana malam itu semakin terasa berat. Awan hitam yang menutupi sinar bulan menambah kegelapan di sekitar mereka. Suara-suara aneh terdengar semakin jelas, menyerupai geraman yang datang dari kejauhan, seakan mengepung dari segala arah. Rini mulai ketakutan dan merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Perasaan paniknya memuncak, sementara Kang Jaka yang sudah terjebak dalam obsesi akan kekayaan memilih bertahan. Ia menolak untuk mundur, meyakinkan dirinya bahwa jalan yang ditempuh ini sudah menjadi keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Pada saat itu, sebuah bayangan besar muncul di antara pepohonan. Sesosok makhluk hitam menyerupai kabut gelap tampak melayang perlahan, mendekati mereka dengan desisan yang terdengar menyeramkan. Bau busuk menusuk hidung, memenuhi udara malam. Rini semakin ketakutan, namun Kang Jaka justru terjebak dalam keterkejutan. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya seolah terkunci. Suasana mencekam semakin kuat ketika suara asing, tanpa wujud dan tanpa sumber, terdengar jelas di telinga mereka. Suara itu menggetarkan hati, menandakan bahwa langkah mereka sudah menembus batas yang seharusnya tidak dilewati. Rasa takut semakin menekan Kang Jaka hingga hampir membuatnya kehilangan kendali. Namun, di benaknya hanya ada satu hal, yaitu kekayaan yang sudah lama ia dambakan. Ia menyadari bahwa jika mereka berhenti saat itu juga, maka ritual tidak akan pernah berhasil. Kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya bisa hilang selamanya. Dalam sekejap, bayangan hitam itu lenyap, menghilang secepat kemunculannya. Malam kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, Kang Jaka dan Rini hanya bisa terdiam, merasa tak berdaya menghadapi kehadiran gaib yang baru saja menyentuh kehidupan mereka. Keduanya kembali duduk, berusaha menenangkan diri. Namun, suara-suara aneh masih terdengar samar, seakan mengikuti langkah dan mengingatkan bahwa dunia gaib sudah terhubung dengan mereka. Malam itu, setelah waktu yang terasa begitu panjang, Kang Jaka menuntun Rini meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan menuruni gunung dengan hati yang penuh gelisah. Kang Jaka merasa bahwa hidup mereka telah berubah sejak malam itu,
meski belum bisa dipastikan apakah perubahan itu akan membawa kebaikan atau justru keburukan. Setibanya di rumah, tubuh Kang Jaka terasa sangat lelah. Namun, di balik keletihan itu, ia merasakan semangat baru yang menyala. Sejak menjalani ritual di Gunung Kemukus, ia mulai melihat perubahan nyata. Uang yang sebelumnya sulit didapatkan kini datang begitu saja. Beberapa orang yang berhutang padanya tiba-tiba berinisiatif untuk melunasi lebih cepat. Tawaran bisnis yang menguntungkan datang silih berganti, membuatnya yakin bahwa kekayaan yang dijanjikan pesugihan itu mulai mewujud dalam kehidupannya. Namun, bersamaan dengan datangnya kekayaan, ketenangan hidupnya justru mulai terusik. Malam-malam yang sebelumnya tenang berubah mencekam. Suasana rumah terasa berat, bahkan saat sunyi menyelimuti. Kang Jaka sering terbangun tengah malam dengan perasaan aneh yang tak bisa ia pahami. Bisikan-bisikan halus dan langkah kaki samar terdengar di lorong rumahnya. Ia mencoba menepisnya dengan pikiran bahwa itu hanyalah suara angin atau permainan imajinasi, tetapi semakin lama suara-suara itu terdengar semakin nyata. Pada suatu malam, ketika sedang duduk di ruang tamu sambil membaca laporan keuangan, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu belakang. Dugaan awalnya, mungkin ada orang yang datang, entah untuk meminta bantuan atau berjualan. Namun, ketika ia memeriksanya, tidak ada seorang pun di sana. Pintu masih terkunci rapat, tanah di sekitar pun tak menunjukkan jejak siapapun. Hatinya mulai diliputi ketakutan yang merayap perlahan. Ia kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Langkah kaki berat dan hembusan napas kasar terdengar jelas, menyelinap masuk melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Rasa takutnya berkembang, tubuhnya mulai kaku dan sulit digerakkan. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering muncul. Saat tidur, ia merasakan kehadiran seseorang berdiri di samping tempat tidurnya. Ketika membuka mata, tidak ada siapapun, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya. Dalam pandangan samar, ia melihat bayangan hitam bergerak di sisinya. Istrinya, Lilis, berusaha membangunkan, namun Kang Jaka tetap terdiam, matanya terbuka lebar menatap tempat tidur yang kosong dengan rasa ngeri yang tak terjelaskan. Keesokan harinya, rasa cemas semakin membebani pikirannya. Ia merasa diawasi setiap saat. Sesekali, ketika melangkah ke dapur, bayangan hitam terlihat di ujung matanya. Namun saat menoleh, bayangan itu lenyap tanpa jejak. Gangguan semakin menjadi. Suatu malam, suara keras menyerupai pintu berderi terdengar dari arah depan rumah. Ia mendekat dengan hati-hati, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun di sana. Tidak ada tanda-tanda orang asing, hanya kesunyian yang membuat suasana semakin menekan. Hari demi hari, ketakutan semakin menjeratnya. Di ruang tamu, ia kerap melihat bayangan samar bergerak di sudut ruangan, tetapi saat dikejar, yang tersisa hanyalah keheningan. Bisikan-bisikan halus terdengar setiap malam, dengan bahasa yang asing dan tidak dapat dimengerti. Kang Jaka semakin yakin bahwa suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari dunia lain yang kini telah menyatu dengan kehidupannya melalui ritual pesugihan. Rini, wanita yang menemaninya dalam ritual, suatu hari menghubunginya dengan suara penuh kepanikan. Ia mengaku selalu merasa diawasi, mendengar bisikan di rumahnya, bahkan sering melihat sosok mengintip dari balik jendela. Ketakutannya membuat Kang Jaka ikut diliputi kegelisahan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, Rini semakin terisak, merasa ada sesuatu yang menunggu mereka dan tidak bisa ia hindari. Kang Jaka mulai terjebak dalam ketakutan yang sama. Meski kekayaan datang dengan cepat, ia merasa tidak mampu lepas dari bayangan kelam yang membayanginya setiap saat. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Setiap kali menutup mata, sosok hitam hadir dalam pikirannya. Hingga suatu malam, ia benar-benar terbangun dengan napas tersengal.
Di samping tempat tidurnya berdiri sosok tinggi, tubuhnya diliputi kabut pekat, dengan mata kosong tanpa jiwa. Tubuh Kang Jaka membeku, tak sanggup bergerak. Sosok itu hanya berdiri kaku, semakin mendekat seiring waktu yang berjalan lambat. Rasa dingin menelusup ke seluruh tubuhnya, peluh dingin membasahi dahinya, dan perasaan mencekam menguasai dirinya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang, meninggalkan Kang Jaka dalam keadaan terengah-engah sambil berusaha menenangkan diri. Ia tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi, namun perasaan dalam hatinya menegaskan bahwa ketakutan itu bukan hal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, yang kini terus membayangi dirinya. Kekayaan yang semula terlihat sebagai anugerah perlahan berubah menjadi kutukan. Malam demi malam, gangguan yang datang semakin sering. Semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat pula cengkeraman ketakutan itu. Kehidupannya mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak mungkin dihindari. Setiap langkahnya seolah diikuti bayangan gelap, setiap detik diiringi suara-suara aneh yang semakin mendekat. Ia tidak lagi yakin apakah dirinya mampu bertahan dari teror yang datang, sebab harga yang harus dibayar terasa terlalu mahal. Kekayaan yang diperoleh Kang Jaka setelah menjalani ritual di Gunung Kemukus memang hadir dengan cepat dan melimpah. Bisnisnya berkembang pesat, utang-utang yang dahulu menumpuk mampu ia lunasi, dan hidupnya seakan berbalik 180 derajat. Segala yang diinginkannya terwujud dalam waktu singkat. Namun, semakin ia menikmati limpahan itu, semakin sering pula teror datang menghantuinya. Suara-suara aneh terdengar nyaring di malam hari, bisikan misterius yang tak mampu dijelaskan, langkah-langkah kaki di lantai atas meski tak seorang pun berada di sana, bahkan pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa sebab. Semua itu bukan lagi gangguan biasa, melainkan pertanda kutukan yang mengikat akibat ritual pesugihan yang telah dijalaninya. Suatu sore, Kang Jaka duduk di ruang tamu sambil menyortir dokumen dan cek yang baru ia terima. Perasaan lega karena berhasil keluar dari kesulitan finansial mendadak terusik ketika bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ketika menoleh, yang terlihat hanyalah tembok kosong. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek kelelahan. Meski jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang terus mengintai, menunggu saatnya untuk menagih harga dari perjanjian gelap yang pernah ia buat. Malam itu, ia terbangun dengan rasa takut yang begitu mencekam. Suara ketukan di pintu kamar tidur membuatnya tersentak. Saat menoleh ke jam di samping tempat tidur, jarum menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Tidak mungkin ada yang datang berkunjung pada jam seperti itu. Ragu sejenak, rasa penasaran akhirnya mendorongnya bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan mendekati pintu, namun sebelum sempat dibuka, terdengar suara langkah di lorong, seperti seseorang berjalan perlahan. Saat pintu itu akhirnya terbuka, tidak ada siapapun di sana. Rumahnya sunyi, namun angin dingin menerobos masuk dari celah pintu. Lebih dari itu, ada perasaan berat yang tiba-tiba menekan dadanya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menguasai. Ketika hendak menutup pintu, bayangan hitam kembali muncul di ujung matanya. Kali ini semakin nyata, berdiri di depan kamar dengan tatapan kosong yang menusuk. Tubuh Kang Jaka kaku, seakan diikat oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Dalam sekejap, tubuhnya ambruk, tergeletak lemas di lantai, sementara bayangan itu menghilang secepat ia datang. Dengan nafas memburu, Kang Jaka berusaha menenangkan diri, tetapi pertanyaan demi pertanyaan membanjiri kepalanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keesokan harinya, saat ia bekerja di ruang kerjanya, rasa takut itu belum juga hilang. Ia merasa selalu diawasi dari sudut ruangan. Berkali-kali ia menoleh, namun tidak pernah ada siapapun. Pikirannya semakin kacau, bahkan terkadang terasa seolah ada sosok yang berdiri tepat di belakangnya. Setiap kali ia berbalik, yang ditemui hanya kehampaan. Ponselnya berdering, pesan dari istrinya, Lilis, membuat dadanya semakin sesak. Sang istri mengaku mulai merasakan keanehan, seolah ada yang mengikutinya hingga ke rumah.
Ketakutan itu mulai merambah ke orang-orang yang ia cintai. Kang Jaka membaca pesan itu dengan cemas yang semakin dalam, sebab ia tahu benar teror yang dimaksud adalah teror yang sama yang selama ini menghantuinya. Dalam benaknya, muncul kegelisahan yang tak bisa ia redam. Ia mulai bertanya pada diri sendiri mengapa ritual yang dijalani justru membawa pada penderitaan, bukannya kebahagiaan. Dengan sisa keyakinan yang ada, ia mencoba menghubungi Pak Haji, sosok yang dulu membimbingnya dalam ritual tersebut. Harapannya hanya satu, menemukan penjelasan atau jalan keluar dari kengerian yang tak kunjung berhenti. Setelah beberapa lama, Pak Haji akhirnya merespons. Suaranya terdengar dingin, penuh misteri, menjelaskan bahwa Kang Jaka telah memasuki dunia yang berbeda. Kekayaan yang diterima bukanlah pemberian tanpa harga, melainkan konsekuensi dari perjanjian yang telah diikat. Kata-kata itu membuat telinga Kang Jaka berdenging. Pikirannya semakin goyah ketika menyadari tidak ada jalan kembali. Bahkan, keinginan untuk berhenti hanya akan memperburuk keadaan. Dunia gaib tidak akan begitu saja melepaskannya. Kesadaran itu membuat tubuhnya semakin lemas, hatinya dilanda kepanikan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual itu akan berakhir seperti ini. Dahulu, yang ada di kepalanya hanyalah tentang kekayaan, tanpa pernah berpikir bahwa kehidupan yang ia dambakan akan berubah menjadi bencana yang menghancurkan. Malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Dari luar rumah terdengar suara-suara mirip teriakan, namun setiap kali ia membuka pintu, tidak ada seorang pun. Di ruang tamu, bayangan hitam muncul semakin jelas, seolah meremas dadanya dan menghalangi napasnya. Suara lirih kemudian terdengar, seakan berasal dari kejauhan. Itu adalah suara Rini, perempuan yang pernah menjalani ritual bersamanya. Suara itu terdengar lemah, penuh rasa sakit, meminta pertolongan. Panik, Kang Jaka berlari ke halaman belakang, mencari sumber suara itu. Namun yang ditemuinya hanyalah keheningan malam yang semakin mencekam. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ketika berbalik, bayangan hitam kembali muncul, kali ini lebih nyata menyerupai manusia tanpa wajah. Sosok itu berdiri diam di hadapannya, menatap tanpa kata, tanpa gerakan. Kang Jaka merasa tubuhnya semakin lemas, suaranya pecah oleh ketakutan yang tak tertahankan. Ia merasakan segalanya telah berakhir, karena harga yang harus dibayar atas kekayaan itu bukan hanya hidupnya, tetapi juga ketenangan dan jiwanya sendiri. Di ruang tamu rumah yang sunyi, Kang Jaka akhirnya terduduk terpuruk. Wajahnya pucat, matanya kosong, menanggung beban yang tak pernah ia duga. Sejak menjalani ritual pesugihan Gunung Kemukus, hidupnya memang berubah, tetapi bukan menuju kebaikan. Kekayaan yang dahulu ia impikan kini berubah menjadi belenggu kutukan. Setiap hari diisi oleh suara-suara aneh dan bayangan gelap yang terus mengikutinya. Bahkan orang-orang yang ia sayangi kini turut merasakan dampaknya. Kehidupan yang dulu penuh harapan telah hancur berganti penyesalan. Malam-malamnya tidak lagi diisi tidur yang tenang, melainkan mimpi buruk yang membangunkan dengan suara langkah misterius dan bisikan dari kegelapan. Seiring berjalannya waktu, semua kejadian itu semakin nyata, menghancurkan perlahan, hingga bahkan di siang hari, rasa takut yang sama terus melekat, seakan tidak pernah memberikan ruang untuk bernapas lagi. Pada malam itu, Kang Jaka kembali terbangun dari tidurnya yang gelisah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara jantungnya berdegup kencang seakan hendak meloncat dari dada. Suara-suara halus yang biasanya hanya muncul ketika malam tiba, kini menghantui bahkan pada siang hari. Dari luar jendela terdengar bisikan samar, begitu dekat seolah berasal dari ruang kosong di sekeliling rumahnya, namun juga jauh, membuat pikirannya kalut dan hatinya diliputi ketakutan. Semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin keras suara itu terdengar, seakan mengikutinya di setiap langkah dan mengawasi setiap hembusan nafasnya. Tidak mampu lagi menahan perasaan tertekan, Kang Jaka memutuskan keluar rumah. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju halaman depan yang sunyi, namun perasaan ganjil terus menekan dirinya. Setiap bayangan yang bergerak,
Setiap suara kecil yang menyusup ke telinganya semakin mempertebal rasa cemas yang sulit ia kendalikan. Di luar rumah, udara terasa begitu mencekam. Langit gelap dengan awan tebal menutupi sinar bulan, menciptakan suasana sunyi yang menusuk. Tak jauh dari rumahnya, sebuah sosok gelap tampak berdiri kaku di tepi jalan. Sosok itu sama dengan bayangan yang selama ini sering muncul dalam mimpi-mimpi buruknya, makhluk dari dunia lain yang tak seharusnya ia jamah. Tubuhnya seketika membeku, tidak mampu bergerak, hanya bisa terpaku menatap bayangan itu. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari kembali ke rumah. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa dekat dengan sosok itu. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali, menjebaknya dalam lingkaran tak berujung. Sesampainya di dalam rumah, rasa lega yang ia harap tak kunjung datang. Ketukan keras terdengar di pintu depan, membuatnya tersentak. Dengan langkah gemetar ia menghampiri dan membuka pintu sedikit, namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Tidak ada siapapun di luar, hanya bau busuk menusuk yang mengalir masuk, bau amis yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Perutnya terasa mual, hingga akhirnya ia buru-buru menutup pintu rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, suara keras terdengar dari arah ruang belakang rumah. Pintu yang semula tertutup kini terbuka begitu saja. Bisikan itu kembali muncul, kali ini lebih jelas, penuh ancaman, dan membawa rasa mencekam yang tak tertahankan. Tubuh Kang Jaka tiba-tiba terasa berat, kakinya kaku, seolah ada kekuatan besar yang menahannya untuk bergerak. Dengan panik, ia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya rasa aman. Namun, rumah yang ia kenal kini tampak berbeda. Dinding-dinding terlihat lebih gelap, bayangan hitam memenuhi setiap sudut, seakan menutup semua jalan keluar. Rasanya seperti rumah itu berubah menjadi penjara, menguncinya dalam kegelapan tanpa ampun. Bisikan yang semakin jelas menegaskan bahwa apa yang telah ia pilih tidak bisa lagi dibatalkan. Udara di sekitarnya menjadi begitu berat hingga ia sulit bernapas. Dari kegelapan, sosok hitam perlahan muncul, mendekatinya dengan gerakan lambat namun pasti. Wajahnya tidak jelas, namun aura kematian yang menyelimutinya begitu kuat, membuat darah Kang Jaka serasa berhenti mengalir. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya seakan terbungkam. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, hanya mampu menatap dengan ngeri sosok yang semakin mendekat. Segala impian yang selama ini dikejarnya, kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan, mendadak terasa hampa dan tak berarti. Penyesalan menyelimutinya, namun sudah terlambat. Sosok itu kini berdiri tepat di hadapannya, napasnya berat dan panas, seolah ingin membakar jiwa yang tersisa. Wajah mengerikan itu perlahan muncul, bukan satu wajah, melainkan gabungan dari banyak wajah yang terdistorsi, wajah-wajah orang yang diduga menjadi korban pesugihan sebelumnya. Tatapan mereka penuh dendam, seakan menuntut balas atas dosa yang sama. Sosok itu mengulurkan tangan ke arahnya. Dalam sekejap, tubuh Kang Jaka terasa terhisap ke dalam kegelapan pekat yang tiada ujung. Semua harapan yang pernah ia genggam lenyap begitu saja bersama dengan nyawanya yang perlahan ditelan. Tak ada kesempatan untuk kembali, tak ada jalan keluar yang tersisa. Kekayaan yang ia raih melalui ritual pesugihan di Gunung Kemukus tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga merenggut jiwanya. Ia telah membayar harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Pada akhirnya, Kang Jaka kehilangan segalanya, nyawa, kebahagiaan, dan seluruh kehidupannya. Tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah ia perbuat. Segala yang ia kejar kini tak berarti apa-apa di hadapan kutukan yang menjeratnya, sebuah takdir kelam yang tak mungkin dihindari.